Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1104201124. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk UAS Celo 4. Di soal ada tiga soal yang sudah diberi keterangan sebuah soal, terus ada tiga soal yang harus diselesaikan. Yang pertama, tampilkan keseluruhan data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan grafik untuk soal nomor satu. Nah, dari soal kita dapat ketahui ya, untuk dilakukan pencatatan secara berskala di kecepatan sebuah mobil menempuh perjalanan di Bandung menuju Jakarta. Pencatatan dilakukan selama 15 menit. Jadi setelah 15 menit berangkat dari pukul 7 dan tiba pukul 9.30. Pada 30 menit pertama, mobil bergerak dengan konstan dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi secara konstan dia bergerak 80 km 15 menit pertama sampai 9.30. Terus saat mendekati Purwokerto terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan pada pukul 7.45. Pada 7.45 tercatat kecepatan mobil sebesar 40 km per jam. 40 km per jam. Terus mobil berjalan semakin lambat sampai tepat pukul 8. Mobil berhenti di area selama 30 menit. Berhenti jadi kecepatannya sama dengan 0. Terus selanjutnya melanjutkan perjalanan dan meningkatkan kecepatan jam 8.45. Tercatat kecepatan yang dihasilkan adalah 50 km per jam. Jadi setelah berhenti, peningkatan kecepatan sebesar 50 km per jam. Terus mobil bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian mobil telah menjauhi kemacetan hingga dapat bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi 100 km per jam sampai jam 9.15. Selanjutnya mobil bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian pada 15 menit sebelum tiba di Jakarta terjadi kepadatan kendaraan mengakibatkan mobil bergerak diperlambat sampai berhenti di sampai tujuan. Jadi 8.45 diperlambat sampai berhenti di tujuan. Oke, di grafik sudah dibikin ya antara grafik waktu, jam, dan kecepatan. Dan setiap penambahan 15 menit itu sebesar 15 menit penambahan kecepatannya. Nah, sini sudah ada tabelnya dan inilah grafik kecepatan terhadap waktunya. Di sini terlihat jelas ya, yang pertama jadi 0 sampai 8 jadi apa? Peningkatan kecepatan, terus 80 ini konstan, terjadi penurunan lagi, terus terjadi kenaikan lagi sampai 100, konstan lagi selama 100 km per jam dan terjadi perlambatan lagi sampai dia berhenti karena kepadatan. Itu untuk soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor 2 itu kita disuruh tentukan jarak tempuh Bandung-Jakarta. Nah, di sini dari tabel yang sudah disediakan, kita menggunakan tiga kaidah, yaitu kaidah trapesium, kaidah Simpson, sepertiga, dan kaidah Simpson 3/8. Nah, untuk kita masukkan data yang diperlukan untuk di kaidah trapesium dapat 122,5 km, kaidah Simpson 1/3 dapat 126,667 km, dan kaidah Simpson 3/8 dapat 120,9375 km. Tetapi pendapat saya untuk kaidah yang lebih baik yaitu kaidah trapesium, karena itu hampir mendekati dengan jawaban dihitung secara manual, yaitu luas daerah dari kaidah trapesium, itu 122, km. Nah, untuk soal nomor 3, kita diberi soal dapatkan percepatan mobil pada saat 7.45, 8.15, dan 9.15. Nah, untuk mencari percepatan, kita menggunakan tabel yang sama yang tadi, tetapi kita mencari percepatan yaitu turunan dari waktu per dt-nya, yaitu turunan dari kecepatannya. Nah, di sini saya menggunakan selisih mundur ya, untuk selisih mundur untuk mencari percepatan di 7.45, 8.15, dan 9.15. Nah, di sini pada 7.45 itu didapat percetakannya min 160 km per jam ya, kilometer per jam, karena di sini masih kilometer per jam. Untuk selisih mundur rumusnya F0 per F0 per F min 1 per H. H ini adalah perubahan waktunya 15 menit. Nah, didapat dan 8.15 dapat 0 dan 9.15 dapat 0 juga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.